Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan anggota kelompok yang terdiri atas saya, Afifah Febriani, Anggi Rizky Siregar, Muhammad Ibnu Fajar, Muhammad Reza Ravelino, serta Rosa Hilya Maulida. Cybercrime, sabotage, and extortion merupakan suatu kejahatan yang cukup meresahkan bagi banyak orang. Hal ini dikarenakan kejahatan ini membuat suatu gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Kejahatan ini biasanya dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer, ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer, atau sistem jaringan komputer tidak bisa diakses lagi oleh pengguna, atau tidak bisa beroperasi sesuai permintaan pengguna data. Pengertian cybercrime. Cybercrime adalah tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Tindakan ilegal tersebut biasanya melakukan serangan sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh suatu sistem komputer. Sabotage atau sabotase. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, sabotase adalah perusakan milik pemerintah dan sebagainya oleh pemberontak, penghalangan produksi perusahaan atau tindakan merusak dan menentang kelancaran kerja oleh kaum buruh yang tidak puas, pemusnahan fasilitas militer, perhubungan, atau pengangkutan wilayah musuh oleh agen rahasia lawan atau oleh kelompok gerakan perlawanan di bawah tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Rizky Siregar, NIM saya 12184607, kelas 12 6B 31. Saya menjelaskan tentang extortion atau pemerasan. Kata pemerasan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar peras yang bisa bermakna leksika meminta uang dan jenis lain dengan ancaman. Kamus Besar Bahasa Indonesia 2002 sampai 855 dalam konteks hukum pidana suatu perbuatan disebut pemerasan jika memenuhi sejumlah unsur. Motif kegiatan 1. Cybercrime sebagai tindak murni kriminal. Kejahatan yang murni merupakan tindak kriminal, kejahatan yang dilakukan karena motif kriminalitas. 2. Cybercrime sebagai kejahatan abu-abu. Pada jenis kejahatan di internet yang termasuk dalam wilayah abu-abu, cukup sulit menentukan apakah itu merupakan tindak kriminal atau bukan, mengingat motif kegiatan terkadang bukan untuk kejahatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Ravelino dari kelas 12 6B 31. Saya ingin menjelaskan tentang penyebab. Yang ke-1, akses internet yang tidak batas. Yang kedua, kelalaian pengguna komputer yang mudah digunakan dengan risiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. 3. Para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas, merupakan rasa ingin tahu yang besar, dan fanatik akan teknologi komputer. 4. Sistem keamanan jaringan yang lemah. 5. Kurang kontrol masyarakat dan penegak hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosa Hilya Maulida dengan NIM 1218186. Di sini saya akan menjelaskan penanggulannya. Yang pertama, pengamanan sistem yang kuat. Sebuah sistem keamanan berfungsi untuk mencegah adanya perusakan bagian dalam sistem karena dimasuki atau diakses oleh pemakai lain tanpa persetujuan pemilik. Pengamanan sistem secara terintegrasi sangat diperlukan untuk meminimalisasikan kemungkinan perusakan sebuah situs internet. Yang kedua, membangun sebuah keamanan sistem. Langkah ini merupakan sebuah langkah-langkah yang utama dan terintegrasi
pada seluruh subsistemnya utama dan terintegrasi pada seluruh subsistemnya, dengan tujuan dapat mempersempit atau bahkan menutup adanya celah-celah unauthorized action yang merugikan. Ketiga, pengamanan secara personal. Tindakan ini dapat dilakukan mulai dari tahap instalasi sistem sampai akhirnya menuju tahap pengamanan fisik dan pengamanan data. Yang keempat ialah pengamanan serangan. Adanya penyerangan sistem melalui jaringan juga dapat dilakukan dengan melakukan pengamanan FTP, SMTP, Telnet, dan pengamanan web server. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.